Tanda SOS misterius di Gunung Asahi, Hokkaido. Tanggal 24 Juli tahun 1989, sebuah helikopter polisi pergi mencari dua pendaki yang hilang. Kru penyelamat melihat tanda SOS beberapa kilometer dari jalur gunung. Helikopter mendarat dan tugas polisi menemukan pendaki yang hilang. Keduanya selamat dan naik helikopter untuk perjalanan pulang. Operasi penyelamatan ini berhasil dengan cepat tanpa ada nyawa yang dalam bahaya. Tanda SOS besar yang terbuat dari batang pohon besar di area terbuka di dalam hutan membantu helikopter penyelamat menemukan dua pendaki yang hilang tadi. Dua pendaki yang diselamatkan diberi makan dan minum dan berdiskusi dengan penyelamat mereka. Seorang petugas polisi menunjukkan betapa pintarnya mereka membuat tanda SOS besar itu. Karena kalau enggak, helikopter mungkin nggak bakal bisa nemuin lokasi mereka. Tapi kedua pendaki itu terlihat bingung mendengar ucapan tersebut. Mereka menjawab bahwa mereka nggak ngerti apa yang sedang dibicarakan. Reaksi ini nggak terduga bagi para petugas, dan untuk memastikan mereka memutar helikopternya dan terbang lagi di atas daerah itu untuk menunjukkan tanda SOS besar kepada para pendaki. Dan para pendaki terkejut melihat tanda SOS yang sangat besar dan menjelaskan kepada petugas bahwa bukan mereka yang membuatnya. Mengingat para pemuda tersebut baru saja mengalami situasi berbahaya, petugas polisi merasa pikiran kedua orang itu belum stabil pada saat itu. Jadilah dia menginstruksikan pilot untuk kembali ke Sapporo terlebih dahulu. Di kantor polisi Sapporo, 4 petugas bertemu dengan kedua pemuda itu dan bertanya kepada mereka secara rinci tentang situasi hubungan mereka dengan tanda SOS tadi. Setelah menganalisis semua proses, polisi juga percaya bahwa kedua pemuda ini nggak punya cukup waktu untuk membuat simbol SOS sebesar itu yang berjarak 2 km dari mereka. Dan akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ada korban lain di tempat kejadian. Operasi penyelamatan kedua dimulai. Keesokan paginya, pada tanggal 25 Juli tahun 1989, operasi pencarian kedua dimulai. Polisi mulai mencari secara ekstensif di sekitar tanda SOS yang terletak 4 km dari puncak gunung Asahi Dake. Polisi menemukan tulang-tulang yang berserakan tergeletak di sekitar area tanda SOS. Ketika digabungkan, itu menjadi kerangka manusia. Tulang-tulang itu juga memiliki bekas gigitan hewan liar yang mungkin menghuni hutan itu. Dari tulang tersebut, bisa diketahui bahwa korban mengalami nasib tragis sejak lama, karena nggak ada kulit yang tersisa sama sekali. Kemudian tulang-tulang ini dikirim ke Universitas Kedokteran Asahikawa untuk diidentifikasi. Dan hasil identifikasi awalnya menyatakan bahwa tulang ini milik seorang wanita dengan golongan darah O. Berjarak 100 meter dari tanda SOS, petugas juga menemukan ransel. Ransel itu berisi berbagai barang pribadi kayak peralatan mandi, tape recorder, kaset lagu anime, dan manga. Untuk memastikan isinya, polisi memutar kaset tersebut di tape recorder. Kaset itu menampilkan lagu-lagu dari berbagai anime terkenal pada masa itu. Tapi ketika rekaman itu diputar sampai 2 menit 17 detik terakhir, suara seorang pria yang meminta bantuan terdengar dari tape tersebut. Dari rekaman tersebut terdengar kata-kata yang terputus-putus setiap katanya. Pria dalam rekaman itu mengatakan, "Saya di tebing dan tidak bisa bergerak. SOS, bantu saya. Saya berada di tempat di mana saya pertama kali melihat helikopter. Rerumputan bambu terlalu dalam dan saya tidak bisa kemana-mana. Tolong angkat saya dari sini." Pesan di rekaman itu menciptakan lebih banyak kebingungan dan membingungkan penyelidikan lebih lanjut. Tulang dan kaset itu ditemukan di sebelah tanda SOS. Tapi orang di dalam rekaman itu kayaknya mau mencoba menjelaskan bahwa dia terdampar di tebing dan nggak bisa bergerak. Padahal tulang dan tape recorder tadi nggak ditemukan di dekat tebing. Pertanyaan: tulang-tulang yang ditemukan telah diidentifikasi sebagai tulang wanita. Tapi kenapa suara dalam rekaman itu jelas milik seorang pria? Tulang-tulang itu juga ditemukan retak di 2 tempat di kaki dan juga tubuh bagian atas. Dalam rekaman, pria itu menjelaskan bahwa dia nggak bisa turun dari tebing. Tapi kenapa tulang-tulangnya ditemukan jauh dari tebing manapun? Bagaimana dia bisa memotong semua batang kayu itu sendirian? Apalagi kalau dia terluka. Pastinya dia butuh kekuatan fisik yang ekstrim untuk bisa nebang semua pohon itu. Selain itu, nebang pohon begitu besar dan banyak udah pasti butuh alat kayak kapak Tapi kenapa alat-alat seperti itu nggak ada ditemukan di TKP? Tulang itu milik pria, bukan wanita. Bagi polisi, masalahnya sekarang adalah mereka sudah mengidentifikasi tulang-tulang itu sebagai punya perempuan. Tapi suara dalam rekaman itu adalah suara laki-laki. Dan akhirnya permintaan analisis lain dikirim ke Universitas Kedokteran Asahikawa untuk memeriksa kembali kasus tersebut. Dan ternyata hasil baru keluar menjelaskan bahwa tulang-tulang itu milik seorang pria dengan golongan darah A.
Tapi misteri sekarang muncul pada masalah bahwa membangun tanda SOS ini akan membutuhkan kekuatan fisik yang mungkin tidak dapat dibuat oleh satu orang. Dan juga nggak ada alat yang ditemukan yang bisa digunakan untuk menebang pohon. Ya mungkin pria tersebut nggak terluka ya ketika dia merekam rekaman itu. Dia nggak menyebutkan dalam rekaman bahwa dia terluka dan nggak bisa jalan. Tapi sebaliknya, dia mengungkapkan bahwa dia nggak bisa bergerak dari tebing karena rumput bambunya yang begitu dalam. Kronologi. Dari rekaman itu, kita bisa belajar kronologi kejadiannya ya guys. Pertama, pendaki ini terdampar di daerah yang sulit ditinggalkan dan sudah melihat helikopter penyelamat beberapa kali. Dan mungkin dia sengaja ngerekam pesan ini untuk diputar lagi ketika dia nggak kuat lagi buat teriak. Tapi, dia juga mungkin mikir ya kalau helikopter ini nggak bakal bisa ngeliat dia. Jadi dia ngambil resiko buat turun ke tanah yang lebih rendah untuk menemukan tempat terbuka di hutan. Dan entah gimana caranya dia bisa nebang pohon besar ini dengan kapak yang pasti dia bawa. Ya meskipun alat-alat kayak kapak itu nggak pernah ditemukan di dalam pencarian. Dan setelah dia selesai membuat tanda SOS, mungkin aja nggak ada lagi pencarian baru dengan helikopter yang dilakukan di wilayah tersebut. Mungkin juga karena kondisi cuaca nggak ngebantu dan pendaki nggak beruntung karena SOS-nya nggak terlihat oleh tim penyelamat. Temuan baru. Beberapa hari kemudian, pada akhir Juli tahun 1989, Asosiasi Press melaporkan bagaimana seorang jurnalis di stasiun TV Jepang menemukan lebih banyak barang yang disembunyikan di dalam lubang di dalam pohon, yang juga bisa berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi pria yang hilang itu. Di dalam lubang, reporter menemukan 2 kamera, buku catatan, dan SIM dengan nama Kenji Iwamura dari kota Konan, prefektur Aichi. Kenji Iwamura adalah pendaki lain yang dilaporkan hilang di daerah itu pada tahun 1984 saat mendaki Gunung Asahi, yaitu 5 tahun sebelumnya. Polisi menghubungi orang tua Kenji dan memastikan benda-benda yang ditemukan adalah miliknya. Walaupun kayaknya orang tua Kenji ini nggak yakin ya apakah suara itu benar-benar suara anak mereka. Pertanyaan lainnya adalah, untuk berapa lama struktur kayu itu bisa mempertahankan komposisinya? Bisakah tanda SOS ini dipertahankan selama 5 tahun tanpa semak belukar atau tanaman lain menutupinya? Bisakah tanda ini masih dalam bentuk yang terlihat sempurna setelah bertahun-tahun hujan, salju lebat, dan semua kondisi cuaca di lereng gunung, dan tetap terlihat dari atas begitu lama? Atau mungkin itu dibuat lagi oleh orang lain? Bukankah seharusnya vegetasi kayak semak belukar atau tumbuhan lain menutupinya selama ini? Mengungkap misteri. Dilaporkan bahwa kayu-kayu yang dibentuk menjadi SOS tadi itu sudah terlihat tua, dan para penyidik juga menjelaskan bagaimana mereka sebagian tenggelam dalam lumpur. Polisi selanjutnya memeriksa foto udara wilayah tersebut dan menemukan bahwa tanda SOS bisa dilihat melalui foto udara pada tahun 1987. Tapi nggak ada ditemukan pada foto sebelumnya yang diambil pada tahun 1982. Jadi kita bisa berasumsi bahwa pendaki yang hilang pada tahun 1985 memang menciptakan tanda SOS. Walaupun ini adalah misteri ya, kenapa alat kayak kapaknya itu nggak ditemukan bersama dengan barang-barang si Kenji tadi. Kasus ditutup. Ya, aku udah nonton banyak banget konten kreator yang ngebahas tentang Hokkaido SOS ini ya guys. Beberapa dari mereka tuh mereplikasi misteri ini, mencoba membuatnya terlihat nggak bisa dipecahkan dan meningkatkan ketegangan dengan menyembunyikan detailnya. Tetapi penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa si Kenji Iwamura ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pesan SOS yang direkam dan tanda kayu SOS yang sangat besar tadi guys. Selain fakta bahwa orang tua Kenji nggak yakin dengan suara rekaman itu, satu-satunya misteri yang nggak jelas adalah gimana dia bisa berhasil nebang banyak pohon dan ngebuat tanda SOS. Nggak ada alat yang ditemukan untuk ngebantu dia, tapi pohon-pohon ditebang dan tanda SOS masih ada. Jadi pertanyaan misteri ini sudah terjawab dengan sendirinya. Ditambah lagi foto-foto udara di daerah itu menemukan adanya tanda SOS di sana setidaknya sejak tahun 1987. Jadi nggak ada pertanyaan lain lagi.